Media sosial tidak hanya digunakan sebagai akses informasi namun juga referensi bagi sebagian orang untuk mencoba sesuatu atau pengalaman baru, termasuk review film. Nah, sebuah ulasan atau review ini bisa membuat orang lain tergerak gitu ya, penasaran, begitu juga bisa juga sebaliknya menjatuhkan. Apakah ulasan atau review film di media sosial bisa selalu dipercaya? Kami bahas bersama Sheila Timothy atau Lala Timothy, produser film, dan juga ada Satria Pamungkas, pengamat film. Halo Mas Satria dan juga Mbak Lala. Halo. Halo, terima kasih ya udah gabung nyemperin waktunya untuk dialog malam hari ini. Saya mau ke Mbak Lala dulu deh, kan sebagai seorang produser film ya. Senang nggak sih kalau filmnya diulas atau direview di medsos? Basically semua film kita kalau direview baik itu secara akademis ataupun juga secara film review, mau itu di media apapun, akan jadi suatu support yang luar biasa buat film kita sih. Jadi kan itu part of promotion dari film kita juga ya. Gitu. Jadi senang intinya. Respons atau dampaknya positif, sekaligus ini strategi promosi marketing yang bagus juga nggak sih? Ya, jadi biasanya kan kita setiap kali kita rilis film, biasanya film tersebut harus dikomunikasikan. Baik itu lewat media sosial atau lewat media-media yang formal lainnya gitu ya. Nah, ada memang biasanya kita melakukan satu press conference bertemu dengan media-media profesional gitu ya, media-media resmi, para jurnalis dan lain sebagainya, untuk mengulas dan membantu mempromosikan film kita dan menyebarkan pesan-pesan yang ada di film tersebut, dan nantinya berharap film itu nanti bisa bertemu dengan si audiensnya gitu ya, dan kita dapat penonton. Nah, biasanya sih film review itu yang ada di media sosial tumbuh secara organik, dan biasanya tuh bukan lagi dari akademisi, tapi biasanya dari general publik lah gitu ya yang menulis, dan tanpa background jurnalistik dan lain sebagainya. Kita selalu bilang di film, publicity itu is always a good thing gitu, whether it's a bad publicity or a good publicity. Tapi pokoknya tetap ketika film kita dibicarakan dan direview, biasanya sih kita akan senang karena artinya ada conversation yang berjalan dari film tersebut gitu. Dan tentunya nanti akan tertranslate di jumlah penonton, baik itu di OTT, digital platform, atau di bioskop. Disambut baik, saya mau ke Mas Satrio. Artinya Mas Satrio melihat media sosial ini cukup berhasil menjadi media promosi untuk mengulas atau mereview film-film, juga sekaligus mungkin jadi preferensi orang-orang nih. Kalau misalnya, oh si ini bilang reviewnya bagus, ya udah deh gitu nonton. Tapi kalau misalnya yang satu bilang enggak nih kayak kurang bagus gitu, jadi kayak orang, aduh ntar dulu kali ya gitu. Iya. Oke, ya review film tuh indah ya sebenarnya ya Mbak. Jadi kalau kita melihat, ternyata kalau tadinya itu penonton itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu audiences, viewers, sama readers. Nah, nanti problemnya adalah ketika review itu yang dibuat oleh si audiences, yang memang dia karakternya itu memakan semua tayangan. Jadi tidak bisa melihat atau memilih. Kalau si viewer itu udah penonton-penonton yang karakternya memilih. Jadi dia sudah punya karakteristik penonton yang memilih, penonton genre film seperti apa yang dia suka. Lalu kalau yang reader ini yang tadi seperti Mbak Lala bilang bahwa itu adalah akademisi dan segala macam, dia lebih banyak lebih membaca. Nah, ketika film itu lepas ke penonton, berarti pengarang itu sudah tidak bisa membuat apa-apa lagi. Jadi pengarang itu sudah selesai masanya. Jadi review dari penonton itulah yang menjadi sebuah sebuah proses dari film itu dipromosikan sehingga ataupun film itu dijatuhkan gitu. Jadi itulah yang menjadi keindahan sebenarnya. Jadi review itu sebenarnya keindahan, baik itu film itu menjadi sebuah bahan pembicaraan yang baik ataupun yang buruk. Seperti itu sih. Jadi seperti yang Mbak Lala sampaikan, ikut be good atau bad publisitas ya, intinya begitu ya. Mbak Lala, kalau sebagai salah seorang produser, tentunya publisitas
perkembangan publisitas itu sekarang pun juga masuk ke ranah digital. Ya kalau dulu mungkin orang review mengulas dari mulut ke mulut gitu, antar teman, teman kerja, keluarga dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga di media massa. Sekarang zamannya serba digital masuknya ke ranah media sosial. Mana yang paling efektif selama pengalaman Mbak Lala berkarir? Ya, rasanya sih mengikuti perkembangan tren ya. Jadi karena saya mulai ada di industri film sejak tahun 2008 sampai sekarang ini, jadi berasa sekali pergeserannya gitu. Waktu di awal-awal itu media-media formal seperti koran, majalah dan lain sebagainya itu menjadi menjadi fokus utama lah, menggunakan jadi kayak ada cang besar yang membutuhkan komunikasi lewat mereka gitu. Tapi kan makin ke belakang ini, terutama bisa dibilang 5 tahun terakhir ini, bisa dibilang media cetak udah nggak ada lagi gitu ya, semuanya lewat digital, baik itu media resmi maupun media yang lewat media sosial gitu ya. Jadi baik itu film review maupun film kritik, semuanya sekarang hampir bisa dibilang 99% itu lewat digital gitu. Dan kombinasinya biasanya jadi udah crossing, yang media resminya yang memiliki portal khusus pun biasanya di cross dengan media sosial gitu. Jadi bentuk promosi kita sekarang sudah benar-benar tergantung sekali dengan sosial media. Berdasarkan pengalaman Mbak Lala sendiri, sebesar apa sih review film ini dalam menghasilkan jumlah penonton, menarik penonton? Itu agak tricky sih ya sebenarnya. Kalau di luar negeri, kalau di Amerika rasanya sangat mempengaruhi sekali keputusan penonton untuk menonton film tersebut. Tapi untuk orang Indonesia, khususnya untuk yang non-digital, film-film yang tayang di bioskop, yang mana masih memiliki cakupan segmen market yang sangat luas sekali, rasanya penonton kita tidak terlalu terpengaruh oleh review film, tapi lebih ke promo film. Jadi baik itu bentuknya yang lebih kayak promosi lewat YouTube atau trailer, teaser dan lain sebagainya. Jadi itu lebih mempengaruhi keputusan mereka untuk menonton. Sementara film review dan film kritik biasanya hanya mengenai sedikit sekali dari segmen market yang kita tuju sebenarnya. Oke. Ke Mas Satrio, adil tidak sih melihat atau membandingkan sesuatu hanya dengan review di media sosial? Karena kan ini kita nggak cuma ngomongin film ya, apapun pengalaman baru, misalnya cicip makanan atau cicip resto atau kafe baru, ya kan kita kan nggak merasakan langsung, tapi dengan melihat komen-komen orang ini yang beragam, gimana Mas? Ya, itu yang tadi seperti saya bilang di awal, bahwa kalau kita telah paham dengan karakteristik siapa audiences kita atau siapa viewer kita dan siapa reader kita akan tahu target market itu. Makanya di situ ada namanya polanya, kalau kita mau menang dalam pasar itu ada posisi ekonomi itu, pleasure, meaning, sama social identity. Jadi kalau kita bisa menguasain menang di pleasure-nya, berarti kita bisa bagaimana, termasuk bukan hanya film, tapi termasuk kayak makanan, terus dan lain-lain, kebudayaan populer lain. Karena film kan bagian dari kebudayaan populer. Sosial media adalah bagian dari kebudayaan populer yang dimana di situ banyak manusia yang hadir gitu, baik manusia yang cara berpikirnya hegemoni oleh wacana dominan ataupun yang bernegosiasi dengan segala macam hal. Nah, kalau kita bisa menang dalam tiga posisi itu, pleasure, social identity, dan cara berpikir masyarakat banyak, kita akan menang di market itu. Gitu. Oke. Jadi itulah yang mempengaruhi bagaimana penonton, bagaimana orang suka sama makanan tersebut, termasuk ke Korea-Koreaan, ke Jepang-Jepangan, dan lain-lain. Itu yang pengaruh dari bagaimana ternyata kita juga terhegemoni oleh wacana dominan ternyata. Jadi mainstream atau tidak mainstream itu bukan hal yang harus disalahkan gitu. Jadi seperti itu. Ternyata kita ternegosiasi oleh hal gitu. Tidak ada yang salah mereview atau mengulas dalam hal ini misalkan film ya di media sosial, itu adalah bentuk publisitas, tapi
jangan spoiler. Itu mungkin yang jadi catatan. Jangan spoiler soal adegan atau mungkin membagikan gambar atau potongan adegan, ya kan? Karena awas bisa kena hak cipta ya Mbak Lala ya. Pelanggaran hak cipta ya. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Lala dan juga Mas Satrio, menarik sekali diskusinya. Mungkin kapan-kapan kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Mbak Lala, terima kasih Mas Satrio, selamat malam, sehat selalu.